Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Suara Bantal. Masih dengan cerita tentang pandemi yang kali ini datang dari masih sama sepertinya dengan episode minggu lalu dari pinggiran Jember, tepatnya di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk format kali ini sengaja saya pengen dialog langsung, ngobrol langsung dengan yang ngirim cerita, karena saya pengen ada cerita lebih dari yang sekedar dikirim. Karena sedikit saya baca cerita yang dikirim, langsung penasaran gimana cerita lebih lanjutnya. Dari itu saya tertarik untuk nelpon langsung. Kali ini teman rebahan bernama Iqbal. Semoga dia bisa ya ditelepon. Ceritanya singkat mungkin sebelum saya telepon. Dia mengirimkan cerita tentang tetangga depan rumahnya yang meninggal dunia di masa pandemi kemarin. Yang sebenarnya meninggalnya bukan karena sakit atau positif COVID-19, tapi memang meninggalnya secara mendadak di pangkuan sang istri. Tapi karena masyarakat khawatir, jadi nggak ada yang berani untuk mengurus jenazah tersebut. Cerita selengkapnya langsung aja ya, kita telepon si Iqbal. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Jelas suaranya? Halo? Ya, halo. Oke. Iqbal. Iya benar. Oke. Sebelumnya sorry, lagi free kan atau sibuk mungkin? Oh, lagi free. Oke. Saya Wildan dari channel Suara Bantal. Kebetulan kan kemarin Iqbal sempat ngirim cerita tentang pengalaman di masa pandemi kemarin. Katanya ada tetangga depan rumah ya yang meninggal, terus warga sekitar khawatir atau takut untuk mengurus. Itu gimana ceritanya? Iya. Sebenarnya sih gini. Waktu itu waktu rame-ramenya COVID-19 itu, dan tepat itu H+3 dari Lebaran. Itu H+3. Jadi ada tetangga depan rumah yang gak ada umur. Dan di situ waktu 7:30 itu
7:30 malam jadi meninggalnya. dikabarin saat nggak ada umurnya 7:30 malam. Waktu itu saya langsung dikabarin ke rumah salah satu dari anaknya. Jadi beliau itu mempunyai 3 anak. Yang pertama itu masih mau masuk SMP kelas 1. Terus putranya yang kedua itu, yang nomor 1 putri, yang nomor 2 putra, masih kelas 2 kalau nggak kelas 3, dan yang nomor 3 itu masih umur 2 tahun kalau nggak 3 tahunan. Itu meninggalnya kecil. Meninggalnya kalau boleh tahu sakit apa ya? Jadi waktu itu sebelumnya itu sebenarnya udah dibawa ke salah satu klinik sih, tepatnya itu masih diagnosanya itu sih jantung, tapi berhubung dari omongan orang yang gini simpang siur, jadi dan di situ didukung dengan maraknya yang COVID, jadi orang itu bilang jangan dideketin, takutnya COVID. Ternyata beliau itu mempunyai penyakit jantung. Seperti itu sih. Oh, berarti meninggalnya di klinik itu atau udah di rumah? Untuk meninggalnya itu di rumah, keadaan kondisi di rumah. Jadi memang waktu itu sudah di rumah. Jadi 7:30 itu dia itu sebelumnya sore itu udah dibawa ke salah satu. Jadi waktu itu memang tidak diperbolehkan untuk, kalau memang sakitnya belum parah, waktu itu diusahakan dirawat di rumah aja. Jadi waktu itu dirawat di rumah. Setelah dirawat di rumah, jadi nggak ada umurnya di rumah waktu itu. Jadi ceritanya 7:30 itu istrinya itu lagi si jenazah itu di pangkuannya istri. Jadi itu 7:30 ngabarinlah putrinya ke rumah. Setelah itu saya kesana sama keluarga, tapi dari orang-orang yang saya kabarin, tetangga lainnya, itu tetap gunakan masker. Iya, kita menggunakan masker dan selalu cuci tangan waktu itu ya di kesana. Setelah itu ngecek, memang beliau nggak ada umur. Terus setelah itu kan di sini kan tradisinya kalau memang nggak ada umur, langsung tetangga itu biasanya langsung mengurus gitu ya. Beberapa tetangga mengurus jenazahnya dan mengondisikan rumahnya gitu loh, kayak kursi-kursi itu dikeluarkan. Jadi waktu itu kondisinya seperti simpang siur, jadi tetangga itu nggak berani untuk memegang jenazahnya, dan kondisi istrinya itu masih keadaan kepalanya itu mangku gitu loh ya, istrinya itu mangku jenazah gitu. Jadi sampai itu kondisi itu sampai 10:30 dari itu 7:30 dari 7:30 malam sampai jam 10:30 ataupun jam 11 itu ya, nggak ada yang berani megang itu si jenazah kecuali istrinya. Jadi waktu itu pihak keluarga pun, saudara-saudaranya itu juga nggak berani. Jadi waktu itu saya sendiri itu langsung ke rumah kepala desa untuk ngabarin, dan dari pihak kepala desa itu ya udah responnya ya udah dirawat sama kayak biasanya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Dari pihak keluarganya langsung aja dirawat dari keluarga gitu. Udah saya sampaikan, ternyata dari pihak keluarga juga masih bingung untuk ngelakuin gimana, karena dari tetangga masih takut, nggak berani ikut campur gitu. Jadi pihak keluarganya masih sedikit waktu itu ya yang datang. Jadi nunggu dan nunggu pun itu masih lama. Terus akhirnya dari pihak keluarganya datang, ada salah satu lah yang dari pensiunan ya gitulah ya, dari pensiunan. Nah setelah itu diurus lah di beberapa puskesmas dan pos jaga, dan di situ sempat bingung juga dari pihak puskesmas ataupun dari pihak kesehatan untuk
gimana sih ini gitu, dari kalau pihak keluarganya yang disesalin ini kok nggak ada respon yang baik gitu loh. Jadi sampai panjang banget itu ya. Bayangin 7:30 sampai jam 11 itu belum ada kepastian dari pihak kesehatan ya, dari pihak kesehatan. Jadi sampai salah satu keluarganya itu marah-marah banget. Setelah marah-marah adalah respon, tapi itu dari kecamatan lain dan itu jauh dari daerah saya, jauh Responnya banget. dari Pak Camat atau dari tim medis? Dari tim medis, tapi itu dari tim medis lain. Bahkan Pak Camat yang sudah mau pulang ke kota itu, beliau itu balik lagi dan datang sekitar jam 10. Jadi di situ kembali lagi ke kediaman jenazah. Di situ minta maaf dan lain-lain. Akhirnya dibantulah, ada respon. Tetapi waktu itu dengan lamanya tim kesehatan yang datangnya, terus akhirnya pihak keluarga kasihan kan, keadaan istrinya juga pasti berapa jam mangku itu gimana sih rasanya. Ya, jadi langsung ambil sarung tangan latek itu langsung jenazahnya diurus, dimandiin dan sebagainya. Itu udah masuk jam 12, keadaan mandiin itu di atas jam 12 kondisinya, kurang lebih jam segitu. Baru jenazah itu sholatin. Ya keadaan malam itu sudah disolatin di musola umum atau dikafanin itu waktu itu di rumah. Itu di rumah, jadi kondisi bahkan itu ya jam 2:30 itu ada pihak dari kesehatan itu datang membawa peti. Setelah itu dimakamkan pagi hari dengan proses seperti jenazah yang COVID, dengan menggunakan peti dan menggunakan pegawainya menggunakan pakaian APD. Oh, yang angkat petinya bukan keluarga berarti ya, langsung tim medisnya? Bukan. Iya. Dan kondisi itu hujan, memang waktu itu kondisi hujan. Jadi dari malam itu yang gerimis gitu ya, gerimis hujan gitu. Jadi kondisinya sampai pagi pun itu masih seperti itu. Terus tempat pemakamannya digabungin sama pemakaman umum atau di komplek pemakaman sendiri, pemakaman khusus gitu? Untuk pemakamannya itu di pemakaman umum sama. Cuman yang memakamkan membedakan hanya tim medis, keluarga membedakan itu ya nggak boleh ikut. Keluarga ya ikut, keluarga ikut, tapi tetangga ada yang ikut ada yang enggak, karena kondisi yang tidak memungkinkan itu ya. Jadi pagi itu hujan memang, jadi beberapa tetangga aja yang ikut untuk memakamkan. Terus setelah pemakaman udah nggak ada mungkin tindak lanjut dari tim medis, atau mungkin tetangga ada yang takziah gitu? Untuk yang takziah itu ya alhamdulillah banyak, ya normal lah. Tapi ya gimana ya, dengan kondisi seperti itu bisalah memaklumi gimana kondisinya. Tapi untuk kategori dalam lingkup COVID ya, itu sudah ya lumayan lah untuk yang takziah. Tetapi untuk di sini kan ada tradisi tahlilan ya untuk malamnya. Jadi di situ ya gimana ya, miris banget, kasihan bahkan. Jadi biasanya di sini tahlilan itu lebih dari 30 orang, bahkan bisa lebih dari puluhan lah. Tapi waktu itu malam pertama itu cuma sekitar 5 sampai
kurang lebih dari 10, kurang dari 10 mungkin, bahkan seperti itu. Jadi kasihan banget. Sampai 7 hari. Untuk itu nggak sampai 7 hari, itu mungkin seperti itu 3 hari. Jadi 1 hari ada perkembangan lah, ada perkembangan karena ada apa ya, ada dari tetangga itu ada apa ya, kata-kata yang membangun kalau itu memang bukan COVID seperti itu sih. Jadi ya ada sih, ya banyak sih omongan-omongan yang simpang siur. Bahkan yang tidak tahu apa ya kejadiannya, banyak yang ngomong katanya bahkan gitu, ada yang bilang katanya gini, katanya bahkan ada ini ada salah satu sih, ya ada lah ya, itu yang ngomongin kalau ada salah satu apa ya pihak kesehatan daerah sini itu habis ngerawat apa ya, bukan ngerawat sih, habis ikut jenazah itu ya. Jadi ada yang ngusip, ada yang bilang dirawat juga di kota gitu, ada. Tetapi faktanya orangnya itu masih sehat, bahkan masih apa ya masih lewat depan rumah, bahkan itu masih sehat gitu. Jadi ada yang bilang kalau tim medis yang sempat terlibat merawat jenazah tertular sampai harus dirawat di rumah sakit, padahal nyatanya besoknya masih kelihatan jalan di depan rumah kamu gitu. Iya, seperti itu. Sampai kayak gitu ya. Jadi miris banget. Ya sebenarnya ini emang penyakit yang sangat apa ya, rawan banget. Tapi ini penyakitnya bukan apa ya, bukan sifat toleransinya yang diputus. Penyakitnya yang harusnya diputus itu bukan toleransinya gitu. Miris banget waktu itu. Tapi syukur lah ya, nggak sampai 7 hari orang-orang udah pada mau apa? Udah respect lagi, udah mau. Tapi efek dari itu sangat banyak banget sih. Jadi pihak keluarga dari jenazah dari yang jenazah itu apa ya, sekarang kayak introvert banget gitu, jadi tertutup banget, kasihan. Keluarga yang ditinggalkan maksudnya, keluarganya sekarang tertutup banget. Bahkan untuk keluar rumah itu apa ya, jarang banget. Padahal sebelum berduka orangnya sering keluar rumah gitu sejak ditinggal. Iya, sering. Sampai sekarang ya bahkan berarti kan, ya. Bahkan dulu itu kan beliau itu jualan kan dari dari almarhum itu jualan. Terus kalaupun almarhum itu nggak ada, yang jualan istrinya. Tetapi setelah ditinggal itu udah nggak jualan lagi. Udah nggak jualan lagi. Dan itu masih belum tahu ya kenapa nggak jualan lagi. Apa? Iya, masih belum tahu karena apa ya, dengan ya itu tertutupnya itu loh. Jadi orang-orang mungkin juga khawatir gitu ya, mungkin kalau mau beli ke situ ya mungkin gitu sih, gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya, soalnya kan belum bisa ngobrol langsung sama pihak keluarga dari sejak ditinggal dari itu, jarang kan untuk keluar rumah, bahkan untuk kediamannya aja jarang dibuka. Sekarang
udah nggak ada tindak lanjut lagi tapi ya dari tim medis mungkin udah cuman berakhir di pemakaman itu aja. Oh, itu sebenarnya ada di hari ke-7 insya Allah, itu ke-7 atau enggak ke-8 itu ada dari pihak kesehatan, itu ada yang datang membawa desinfektan untuk melakukan penyemprotan di rumahnya dan memberikan kabar bahwa memang bukan dari COVID, melainkan mempunyai penyakit jantung, seperti itu sih. Memberikan kabar. Baru dikabari setelah, berarti waktu meninggal hari pertama sempat di semacam sempat diperiksa dulu gitu berarti ya. Untuk itu sih sebenarnya ya banyak yang meriksa, tapi waktu itu memang pihak tetangga itu nggak ikut masuk, soalnya yaitu waktu itu memang banyak omongan gitu. Jadi pihak tetangga sendiri itu mau masuk gitu, sangat takut, khawatir gitu. Lah ya. Iya, khawatir lebih tepatnya khawatir. Oke. Ya, semoga kita doakan keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dengan ujian ini ya, dan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi. Amin. Oke. Terima kasih Iqbal atas waktunya udah mau gabung di episode Suara Bantal kali ini. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke. Itu tadi cerita masa pandemi yang cukup meresahkan banyak orang kali ya. Gak hanya di daerah Iqbal, kalau kita lihat di TV atau di beberapa media lainnya, nggak 1, 2, 3 kali kita melihat fenomena seperti di daerah Iqbal yang diceritakan tadi. Semoga ke depan kita selalu diberikan kesehatan, dan untuk masyarakat yang mungkin ada keluarga atau orang-orang di sekitarnya yang sakit atau mungkin meninggal dunia, tolong diperlakukan sebagaimana mestinya. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan episode Suara Bantal kali ini. Dan di episode kali ini juga saya coba dengan format baru. Silahkan teman-teman komentar. Kalau memang bisa dilanjut, saya akan coba untuk menghubungi teman-teman yang udah ngirimkan ceritanya di WhatsApp 0822 45000 995 atau DM di Instagram aan.bisa, atau juga email suarabantal@gmail.com. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode Suara Bantal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa sebelum tidur dan pasang headsetnya.